Israel semakin memperluas serangannya di Timur Tengah. Pada Kamis 3 Oktober 2024 pagi buta, pasukan Zionis melancarkan serangan di pangkalan Khmeimim Rusia dan Bandara Internasional Latakia di Suriah. Dilaporkan serangan tersebut menghantam sebuah gudang senjata. Dikutip dari Tribun News, penargetan yang dilakukan Israel itu hanya beberapa jam setelah kedatangan pesawat Iran milik perusahaan Qasem Fars Air. Sebuah pesawat Iran telah mendarat 2 hari sebelumnya dan diduga membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Lebanon di Suriah. Sehari setelahnya, pesawat dari perusahaan Qasem Fars Air mendarat tanpa memberi pengumuman resmi. Kedatangan pesawat tersebut lantas menimbulkan kecurigaan dari Israel lantaran bisa saja mengangkut senjata. Tampaknya Israel melakukan serangan secara selektif dengan menghindari landasan pacu serta menara di lapangan terbang Latakia. Selain menargetkan gudang di pangkalan Khmeimim, bom yang dijatuhkan Israel itu juga menghantam berbagai tempat militer di provinsi Latakia. Dilaporkan, serangan Zionis itu melibatkan peluncuran 30 rudal pada pukul 3:55 pagi waktu setempat. Setelah pemboman Israel, patroli udara Rusia diamati dari atas langit Latakia. Ratusan rudal yang dilontarkan Iran ke Israel menyisakan kekacauan di pangkalan udara Nevatim. Seperti diketahui, pangkalan tersebut merupakan satu dari 3 pangkalan militer yang ditarget oleh Iran. Dikutip dari Tribun News, beredar gambar dari citra satelit yang menampilkan kerusakan di pangkalan udara Nevatim. Terdapat kerusakan pada atap di deretan bangunan dekat landasan pacu. Puing-puing besar terlihat tersebar di area bangunan. Namun militer Israel belum memberikan konfirmasi terkait kerusakan di pangkalan Nevatim. Pihaknya juga tak memberi komentar tentang gambar citra satelit yang beredar itu. Meski begitu, The Times of Israel menyatakan sensor militer telah mengizinkan citra tersebut untuk dipublikasikan. Sebelumnya, IDF hanya mengakui bahwa beberapa pangkalannya menjadi korban serangan rudal Iran. Pengakuan itu disampaikan IDF pada Rabu 2 Oktober 2024, selesai ratusan rudal balistik Iran menggempur Israel. Houthi Yaman merilis rekaman detik-detik penyerangan kapal milik Inggris Cordelia Moon Kamis 3 Oktober 2024. Diketahui serangan itu dilontarkan Houthi di Laut Merah saat kapal Cordelia Moon melintas. Kerusakan parah di badan kapal pun tak bisa dihindari. Dikutip dari Al-Mayadin, video itu dirilis 2 hari seusai juru bicara Houthi Yahya Saree mengumumkan bahwa Angkatan Laut, rudal, dan drone mereka menarget kapal tanker minyak Inggris. Dilaporkan Houthi melontarkan 8 rudal balistik dan jelajah untuk melumpuhkan kapal tersebut. Drone dan kapal tanpa awak juga dikerahkan untuk menarget kapal Cordelia Moon. Dalam pernyataannya, Saree berjanji bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer mereka untuk menghabisi musuh. Menilik rekaman yang dibagikan Houthi, ledakan besar terjadi saat rudal menembus badan kapal. Teriakan takbir terdengar dari militan Houthi seusai rudal mereka berhasil meledakkan kapal Cordelia Moon itu. Allahu Akbar! Al-Maut l'Amerika! Al-Maut l'Israel! اليهود النصر لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى.
Militer Israel mengklaim telah menghantam markas intelijen Hizbullah di Lebanon. Serangan itu terjadi pada Kamis 3 Oktober 2024 saat pasukan perlawanan Israel atau IDF bertempur melawan Hizbullah di dekat perbatasan. Seperti diketahui, Israel sebelumnya telah mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai serangan darat di Lebanon Selatan. Dikutip dari Al Jazeera, 20 serangan terjadi dalam 24 jam terakhir. 11 diantaranya menghantam pinggiran selatan Beirut. Muncul laporan bahwa Israel menggunakan bom penghancur bunker. Ledakan besar mengguncang sebagian besar kota Beirut dan daerah Dahiyah. Lewat akun X-nya, IDF juga membagikan rekaman saat angkatan udaranya menyerang tempat produksi amunisi beserta gudangnya. Serangan jet-jet tempur IDF itu diketahui di bawah bimbingan Divisi Intelijen Israel. Perlawanan Islam di Irak menggunakan drone canggih terbarunya untuk pertama kali. Pesawat tak berawak dengan kemampuan super itu dikerahkan untuk menyerang target Israel di selatan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Islam di Irak itu menggunakan teknologi baru untuk menyerang benteng-benteng pertahanan musuh. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut merupakan balasan atas terbunuhnya pemimpin tertinggi Hizbullah, Hasan Nasrallah. Rekaman operasi yang dilancarkan perlawanan Islam di Irak itu tampak dalam video yang dirilis pada Kamis 3 Oktober 2024. Video itu diawali dengan menampilkan potret Hasan Nasrallah yang telah martir. Terlihat pula drone berwarna hitam dengan bendera Palestina menempel di sayap kanannya. Pesawat nirawak yang baru itu digadang-gadang memiliki kecepatan terbang yang lebih tinggi. Selain itu, drone tersebut juga mempunyai kemampuan eksplosif yang besar. Drone perlawanan Islam di Irak tersebut dirancang untuk melakukan manuver guna menembus pertahanan musuh dengan cepat. Dilaporkan, drone tersebut menyusup ke wilayah pendudukan dari perbatasan baru yang tak terduga oleh pasukan Zionis. Aktivis aksi Palestina menyerbu pabrik senjata utama yang memasok suku cadang untuk jet F-35 Israel. Diketahui pesawat yang ada di pabrik itu sama dengan yang ditolak Inggris untuk dihentikan ekspor suku cadangnya ke Israel. Bahkan jet-jet itu juga digunakan Israel untuk melakukan agresi di Gaza, Lebanon, serta Yaman. Dikutip dari The Kennedy, para aktivis aksi Palestina itu memanjat ke atap pabrik senjata milik Amerika Serikat tersebut pada Rabu 2 Oktober 2024. Mereka kemudian menyemprotkan cairan cat merah bak darah ke dalam pabrik. Cat merah itu disemprotkan tepat ke ruangan steril pabrik tersebut. Alhasil, mesin-mesin produksi suku cadang jet itu pun terkontaminasi. Rupanya, hal itu dilakukan para aktivis pro-Palestina tersebut untuk menghambat proses produksi suku cadang jet. Disebutkan alat yang terkontaminasi dapat menghentikan proses produksi suku cadang jet hingga 12 bulan lamanya.
Militer Israel mendesak warga di lebih dari 20 kota dan desa di Lebanon Selatan untuk segera mengungsi. Desakan itu digaungkan pasukan Zionis pada Kamis 3 Oktober 2024. Para warga Lebanon Selatan diminta mengevakuasi diri untuk menghindari bahaya saat Israel melanjutkan operasi daratnya melawan Hizbullah. Dikutip dari VOA Indonesia, desakan itu disampaikan oleh juru bicara bahasa Arab IDF, Avichai Adrei, lewat akun X-nya. Ia menyarankan warga untuk pindah ke utara Sungai Awali demi menghindari eskalasi yang kian memanas. Menurutnya, aktivitas Hizbullah memaksa IDF untuk bertindak tegas. Dalam cuitannya, Adrei mengatakan bahwa para warga di lingkungan Hadath Beirut sangat dekat dengan lokasi keberadaan Hizbullah. Karena itulah, pihaknya meminta para warga segera meninggalkan rumah mereka lantaran IDF akan bergegas melancarkan serangan. Ia juga mengimbau agar warga menjauh dengan jarak tak kurang dari 500 meter. Amerika Serikat dan Israel dikabarkan tengah merancang rencana penyerangan terhadap fasilitas penting milik Iran. Dilaporkan, kedua negara tersebut berencana untuk menarget fasilitas minyak Iran di Teluk Persia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negaranya sedang berdiskusi mengenai kemungkinan serangan terhadap infrastruktur Iran itu. Dikutip dari Tribun News, Biden hanya membeberkan sedikit informasi mengenai rencana tersebut. Namun pernyataan Biden itu dinilai tak memperjelas pendirian Washington terkait konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Hal itu lantaran sebelumnya Biden mengaku tak akan mendukung serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Diberitakan sebelumnya, wacana serangan Israel itu buntut adanya ratusan rudal Iran yang menggempur wilayahnya. Serangan yang dilakukan Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 itu menyasar pangkalan-pangkalan militer Zionis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengatakan bahwa Iran telah melakukan kesalahan yang fatal. Hizbullah merilis rekaman operasi mereka yang menargetkan pangkalan Galilot. Selain itu, militan Lebanon tersebut juga menghantam markas Mossad di utara Tel Aviv. Serangan itu sebagai bagian dari rangkaian operasi Khaybar dalam melawan Israel. Diketahui, serangan itu dilakukan Hizbullah pada Selasa, 1 Oktober 2024 lalu. Seiring dengan serangan ini, Hizbullah juga meledakkan bom-bom rakitannya pada Kamis 3 Oktober 2024. Bom itu meledak saat pasukan elit Israel mencoba maju ke pinggiran kota Maron al-Rash dan Yaron. Diketahui 20 perwira dan tentara tewas dalam serangan tersebut. Bom itu bahkan dilaporkan baru dipasang beberapa jam terakhir sebelum diledakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.